Halo semuanya, kami dari kelompok SEDI yang terdiri dari Erik Martin, NIM 1914-01004, Wahyu Francisco Toldo Huta Barat, NIM 1914-01055, Victor Hutapea, NIM 1914-01112, saya sendiri Esther Lorenza Tambun, NIM 1914-01115, dan Rewika Damayanti Simbolon, NIM 1914-01127, akan mempresentasikan tugas kami dari mata kuliah Mobile Programming, yaitu mengenai React Native Couple. Nah, di sini kami telah berhasil menyelesaikan program tugas dalam membuat sebuah aplikasi permainan memilih pasangan. Nah, sekarang kita masuk kepada penjelasan programnya. Nah, di sini yang pertama itu kita import React-nya dari React, terus kita import komponen touch opacity, style sheet, text, view dari React Native-nya. Lalu kita masuk ke program utamanya, yaitu kelas app, yaitu kita inisialisasikan state-nya berupa teks yaitu judulnya, terus kondisi ketika button-nya belum diklik, first value-nya 0, native pairs-nya 0, correct button-nya 8, option-nya array kosong, random option-nya pun array kosong, click option array kosong, terus kondisi teksnya benar salahnya, kemudian JSX-nya array kosong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Toldo. Baik, di line 18, kita bisa tahu, kalau misalnya button-nya kita tekan, maka fungsi dari onPress button akan dijalankan, yang mana akan menerima parameter indeks. Selanjutnya, pertama-tama dia menyimpan bahwa ketika button itu telah diklik, lalu ambil nilai button berdasarkan indeks yang telah kita terima, lalu mengecek jawaban dan akan dijelaskan di fungsi lain. Lalu di line 29, lalu kita akan melakukan apabila jawaban salah, maka akan mereset game, baru kita update state-nya, lalu kita render ulang game-nya, baru kita delay selama 1 detik, lalu mereset ulang game-nya. Lalu boleh ke bawah, Ri? Oke. Nah, di line 46, kalau gamenya bernilai benar, correct button-nya itu kita kurangin. Nah, di line 49 dia akan mengecek kalau first button kliknya bernilai false, maka first value-nya akan maka value akan menempati nilai first value dan first button kliknya akan bernilai true. Namun jika tidak, first value-nya akan bernilai 0 dan first button kliknya akan bernilai false, maka condition text-nya benar. Lalu di line 59, dia akan mengecek di mana di line 47 kita akan mengurangi correct button jika benar. Lalu di line 59, kalau misalnya correct button-nya yang tadinya 8 berkurang terus hingga lebih kecil sama dengan 0, maka condition text-nya menang. Selanjutnya di line 63, kita update state sesuai variabel yang sudah kita set. Lalu kalau sudah diupdate, kita render ulang gamenya. Dan kalau kondisi correct button bernilai 0, lalu kita delay 1 detik, lalu kita akan mengulang gamenya lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rewika. Baiklah, tadi kan ada dijelaskan pada penjelasan Tolu tadi ada di mana kita melakukan proses pengecekan jawaban. Jadi proses pengecekan jawaban itu akan dijelaskan pada fungsi check answer ini. Di mana check answer ini dia menerima value yang dikirimkan tadi, kemudian dia lihat dulu kondisinya bagaimana, apakah button yang sedang diklik itu button pertama atau button kedua. Kalau button pertama, dia akan mengecek apakah dia punya pasangan atau tidak. Jika tidak punya pasangan, dia akan mengembalikan nilai salah. Nah, lalu kalau dia punya pasangan, dia akan bernilai true. Selanjutnya, pada button yang kedua, begitu juga sama halnya kita melakukan pada button yang pertama tadi. Kita pada button kedua ini kita melakukan pengecekan juga apakah button kedua ini punya pasangan atau tidak.
Jika dia tidak punya pasangan, dia akan mengembalikan nilai salah atau false. Tapi jika dia memiliki pasangan, dia akan melanjutkan pengecekannya dengan cara mengecek apakah button pertama dan kedua itu bernilai sama atau tidak. Jika tidak sama nilainya, dia akan bernilai false. Apabila button pertama dan kedua bernilai sama, dia akan bernilai true. Jadi selanjutnya pada fungsi reset game ini kita akan melakukan update state, di mana kita kembalikan semua nilai state-nya ke nilai awal di mana game baru dimulai. Lalu setelah kita update state-nya, kita akan melakukan set random yang akan dijelaskan oleh Eric. Baiklah, di sini ada fungsi tes random. Jadi fungsi tes random ini kita akan melakukan generate random secara acak. Nah, di sini ada perulangan sebanyak 9 kali karena buttonnya nanti akan ada muncul sebanyak 9 buah. Nah, di sini kita akan acak dari option-option yang sudah ada, kita acak lalu kita push ke dalam array baru, yaitu array random options. Nah, kalau sudah diacak, kita simpan juga mana nilai yang tidak memiliki pasangan. Kita simpan nilai yang tidak memiliki pasangan. Setelah kita set variabelnya, kita update state-nya sesuai dengan nilai yang telah kita bentuk tadi. Setelah kita update state-nya, kita akan merender ulang aplikasinya. Nah, dari tadi ada fungsi untuk merender ulang aplikasi atau ada render JSX. Nah, di render JSX ini lebih tepatnya kita akan merender ulang button-button tersebut. Di sini kita membuat sebuah variabel JSX yang nantinya akan menyimpan array-array dari JSX. Nah, di sini pertama ada kondisi di mana game baru dimulai. Nah, pada saat game baru dimulai, button-buttonnya akan tampil dalam bentuk warna seperti ini, di mana buttonnya masih berwarna hijau muda dan akan ada teksnya pada awal-awal. Nah, saat ada teksnya, kita update state-nya, lalu kita tunggu selama 5 detik. Kenapa ditunggu selama 5 detik? Itu supaya pengguna bisa mengingat terlebih dahulu angka-angka yang muncul. Setelah 5 detik berjalan, kita bentuk button yang baru dengan kondisi belum diklik juga, tetapi tidak ada lagi teks yang muncul. Jadi sudah kosong. Di sini pengguna akan menebak atau memilih angka mana yang memiliki pasangan. Nah, di sini di setiap buttonnya nanti akan ada fungsi onPress, di mana fungsi onPress ini diisi dengan fungsi yang telah dijelaskan oleh Toldo sebelumnya. Di sini ada fungsi onPress dan mengirim nilai i sebagai indeksnya. Lalu di sini ada kondisi di mana button pertama ditekan. Nah, jika button pertama ditekan, kita akan menampilkan button tersebut dalam kondisi sudah ditekan dan menampilkan teksnya. Tetapi jika button tersebut bukan button yang kita tekan, atau button-button lainnya, kita akan menampilkan sama seperti sebelumnya, kondisi button yang belum ditekan. Nah, kemudian ada kondisi di mana button kedua ditekan. Nah, pada button kedua ditekan, kita akan set di mana button-button tersebut memiliki style di mana button tersebut sudah ditekan atau nantinya akan ada warna hijau atau kondisinya benar. Nah, di sini akan tampil teks-teksnya, kemudian kita update state-nya, kemudian kita delay selama 3 detik. Kemudian kita kembalikan kondisi buttonnya, di mana button yang tadi sudah kondisinya benar, kita bikin set jadinya transparan, lalu button yang belum ditekan atau yang akan ditekan pengguna selanjutnya, itu seperti sebelumnya, kondisi belum ditekan. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh Victor. Oke, selanjutnya akan dijalankan fungsi komponen mount yang akan secara otomatis dijalankan di aplikasi ini, yang akan menjalankan fungsi reset game, di mana fungsi reset game ini akan mereset semua variabel yang ada kembali ke normal. Selanjutnya akan dirender sebuah UI yang terdiri atas view container. Di dalamnya nanti ada teks yang berisi judul game, yang kemudian selanjutnya ada view container yang diletakkan
isi JSX yang sesuai yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudara Erik. Setelah itu akan ada text style yang berisi condition text, benar apa salah gitu. Selanjutnya akan ada fungsi styles yang untuk membuat berbagai UI seperti view flex, up button container, dan ada button klik yang sebelum diklik, button yang sesudah diklik, button yang nilai yang bernilai benar. Selanjutnya juga ada button yang berwarna transparan ketika diklik, dan ada juga text dan text title, dan konteks. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan demonstrasi dari program. Jadi pada saat permainan pertama kali dijalankan, akan tampil angka-angka yang ditahan selama 5 detik, lalu angka-angka tersebut menghilang. Nah, tujuan dari game ini adalah memilih button-button yang bernilai sama. Nah, jika kita klik button yang tidak memiliki pasangan, misalnya pada kondisi ini 3 tidak memiliki pasangan. Jika kita klik 3, maka game akan langsung reset. Tetapi jika kita memilih pasangan yang salah, misalnya 1 dan 3, nah, permainan akan langsung reset. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, saat kita belum mengklik, warnanya hijau muda. Tetapi saat sudah mengklik, warnanya akan menjadi hijau gelap. Nah, kalau kondisinya benar, bernilai sama, maka akan berubah menjadi hijau semua. Terus kemudian akan hilang. Jadi, button-button yang bisa ditekan selanjutnya hanya ada 7. Nah, di sini akan dicontohkan bagaimana jika programnya berhasil dijalankan sampai menang. Nah, ini adalah kondisi kalau gamenya sudah menang. Akan tampil tulisan menang, lalu game akan reset kembali seperti semula. Selanjutnya akan diserahkan kepada Esther. Jadi demikianlah penjelasan tentang kelompok kami mengenai tugas kelima, React Native Couple. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.